Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh saya Niputu Irawanti Novitarini SPD, CGP Angkatan 4, Kabupaten Lombok Utara. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur tidak hidup. Keseimbangan antara unsur biotik dan abiotik akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis. Sumber daya yang ada bila dikelola dengan tepat akan dapat memperlancar proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau dikenal dengan deficit based thinking, dan pendekatan berbasis kekuatan atau asset based thinking. Jadi pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking fokus pada masalah dan isu, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu berorientasi pada kekurangan yang dihadapi, fokus mencari donatur atau sumbangan, dan merancang program untuk menyelesaikan masalah. Jadi pendekatan berbasis kekuatan atau asset based thinking fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pemetaan aset atau modal terdiri dari yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Siapa yang menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Yang dapat menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang mampu mengelola sumber daya atau aset di sekitarnya sebagai kekuatan yang dapat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran dan kemajuan sekolah. Hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Guru harus dapat mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekitarnya untuk dapat menuntun kodrat anak, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach sebagai rekan guru, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Sebagai pendidik harus dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak, terutama dalam mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekolah agar kekuatan sumber daya dapat dioptimalkan untuk kelancaran proses pembelajaran. Hubungan dengan visi misi guru penggerak. Visi misi guru penggerak yaitu untuk mewujudkan merdeka belajar agar tercipta profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi misi tersebut, maka kita sebagai pendidik harus cerdas dalam memilih strategi pengelolaan kekuatan atau aset yang ada. Hubungan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid atau kesiapan belajar, minat dan profil belajar. Guru sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus mampu mengoptimalkan semua aset yang ada untuk mewujudkan ekosistem belajar yang kondusif, bermakna, dan menyenangkan. Pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan emosi, kesadaran sosial atau empati, kemampuan berinteraksi sosial, kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan tersebut sangat diperlukan dalam mengelola sumber daya atau aset yang ada, dan teknik STOP dapat digunakan untuk mengatasi stres dalam menghadapi masalah terkait pengelolaan aset sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana. Hubungan dengan coaching.
Kegiatan coaching sangat diperlukan untuk membantu murid atau rekan guru lain dalam menemukan potensinya serta solusi dari masalah yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Hubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah, terkadang kita menjumpai kasus dilema etika dan bujukan moral. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu mengidentifikasi kasus dilema etika dan mampu mengambil keputusan yang tepat dengan terlebih dahulu menganalisis kasus berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam pengelolaan sumber daya, hendaknya kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana demi kelancaran proses pembelajaran. Hubungan dengan inquiry apresiatif pada tahapan bagja. Tahapan bagja merupakan langkah penting yang dapat dilakukan oleh pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, karena tahapan ini membantu dalam mengelola aset atau sumber daya yang ada agar visi dan misi yang ditetapkan dapat terwujud. Dengan membuat pertanyaan lalu memetakan kekuatan yang ada, menggali mimpi dan menjabarkan rencana untuk menggapai impian tersebut, serta menjalankan rencana yang disusun, diharapkan dapat mewujudkan ekosistem belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kesimpulannya, sebelum mempelajari materi modul 3.2, biasanya saya berpikir hanya melihat kekurangan atau fokus pada masalah saja dan jarang melihat kekuatan atau potensi dari sumber daya yang ada. Namun, setelah mempelajari materi modul 3.2, mindset saya berubah bahwa sumber daya atau aset yang ada di sekitar dapat dioptimalkan dalam menunjang proses pembelajaran dan untuk kemajuan sekolah. Intinya, berpikir aset based thinking jauh lebih baik dan efektif daripada deficit based thinking. Pendekatan aset based thinking mengajarkan kita untuk fokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki dan mampu mengorganisir kompetensi dan sumber daya yang dimiliki untuk keberhasilan program sekolah. Harapannya, sebagai pemimpin pembelajaran, saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang menarik, menyenangkan, dan berpihak pada murid dengan mengoptimalkan kekuatan aset atau sumber daya yang ada, sehingga nantinya dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila yang membanggakan. Rencana kecil perubahan dengan menggunakan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan, bagaimana kondisi kelas kita saat ini? Bagaimana keadaan lingkungan sekolah agar dapat digunakan untuk proses pembelajaran? Tindakan, mengajak murid mengamati keadaan kelas, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan kondisi kelas, mengajak murid mengamati lingkungan sekolah, dan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Apa manfaat dari kondisi kelas dan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman? Siapa yang dapat mewujudkan lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman? Tindakannya, lakukan evaluasi dan refleksi mengenai kondisi kelas dan lingkungan sekolah, menerapkan kolaborasi antar murid dan guru untuk mewujudkan lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman. G. Gali mimpi, keadaan kelas dan lingkungan sekolah yang seperti apa yang murid impikan. Bagaimana perasaan murid jika memiliki lingkungan kelas dan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. Tindakannya, mengajak murid mengamati video keadaan kelas dan lingkungan sekolah dari suatu sekolah yang lain sebagai referensi, menggali potensi dengan memberdayakan kekuatan aset yang ada dalam kegiatan pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman? Bagaimana cara saling menyemangati agar konsisten dalam mewujudkan lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman? Tindakannya, mengajak murid menyusun rencana kecil untuk mengubah kondisi kelas dan lingkungan sekolah sesuai dengan impiannya, menyusun tahapan kegiatan untuk melihat progres rencana. A. Atur eksekusi. Siapa yang terlibat dalam mewujudkan lingkungan kelas dan sekolah impian? Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana yang telah disusun? Apa tolak ukur keberhasilan rencana yang ditetapkan? Tindakannya, murid kelas 5 khususnya melaksanakan rencana untuk menciptakan kelas yang nyaman, mengajak semua warga sekolah berkolaborasi mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman,
Keesokan harinya dapat diterapkan dengan hal kecil seperti membersihkan kelas dan menata kelas dan membuat catatan capaian progres rencana yang ditetapkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam guru penggerak.